syukuran rumahnya, syukuran keluarganya. Tiba-tiba Allah punya rencana lain, beliau punya keluarga berduka, berpulang ke rahmatullah. Ini artinya selain tasyakuran ada tafakuran. Artinya kita mikir, pasti ketika orang itu bergembira, ketika orang itu susah, janganlah pernah bersedih, apalagi berduka, karena hidup ini bagaikan roda yang berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Betul Pak? Betul. Kalau di atas baik kan kagak enak. Betul Pak? Betul. Ntar di bawah enak nggak? Habis dia ntar di atas. Yang enak pas di atas, rezeki kita berkah, lalu banyak syukur kepada Allah, ingat kepada Allah dengan apa? Ikhlas ibadah kita, makin istiqomah. Amin. Orang yang disebut istiqomah itulah orang yang barokah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami hanya Allah, lalu dia istiqomah hidupnya, lagi punya duit ibadah, nggak punya duit juga ibadah, lagi muda ibadah, tua juga ibadah, lagi istrinya satu ibadah, ketika istrinya nah ini nggak bener deh ini. Ketika dia berada dalam kondisi apapun, dia tetap ibadah. Amin. Amin. Masya Allah. Likulli syai'in iqal wa iqalun nikmah asyukru. Segala sesuatu. Ini ngomong-ngomong boleh saya dudukin nggak ini saudaranya? Ini boleh. Mumpung yang sunat belum dudukin, yarin ustadznya kayak orang sunat. Alhamdulillah. Ya Allah, ternyata ngerasain juga jadi nganten. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi sudah memberitahukan kepada kita segala sesuatu itu memiliki ikatan, ikatlah nikmat yang Allah kasih kepadamu dengan pandai bersyukur. Saya girang Pak ceramah di sini. Apa yang membuat saya girang? Satu, jamaah wajahnya kagak ada yang sama. Betul apa betul? Orang kalau mukanya kagak ada yang sama, jangan pakai muka Pak. Mohon maaf lahir batin, sidik jari kita sama anak kandung kita sama apa beda? Beda apa sama? Beda. Menggambarkan apa Bunda? Menggambarkan apa wahai Bapak? Satu, rezeki. Dua, jodoh. Tiga, ajal. Udah ditentuin dari zaman ajali. Tugas kita cuma satu, raditu billahi rabban wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula wabil qur'ani imama wabil ka'bati kiblatan wabil mu'minina ikhwana. Ketika orang itu ridha dengan keputusan Allah, ridha dengan qadarullah, inilah ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Pak ya. Pak ya. Udah ngantuk belum ini? Masih semangat? Ini udah mulai badan tegak, kepala nunduk, mata merem Ramadhan. Kalau sudah jalannya istiqomah, berkah hidupnya, ridho atas keputusan Allah, maka inilah orang yang insya Allah mendapatkan surga dan ridhonya serta ampunannya. Amin. Amin. Tadi kita zikir singkat. Zikir mau banyak, mau sedikit, singkat, mau cepat, mau lama. Masya Allah kana wa man lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Bapak sekali saja ngucap subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, dunia mah isinya ketutup sama pahala orang yang bertasbih, berzikir dan bertahmid. Saya seneng di peguyuban kita pada doyan zikir Pak. Ini mohon maaf ya, bala musibah datangnya kagak bilang-bilang. Betul apa betul? Betul. Ketika ibu zikir, ibu ngapa bu melongong baik? Ngomong-ngomong besek udah rapi. Udah, kalau lagi ngiatin ceramah baik, besek belum rapih lagi. Ini terusin kagak. Maaf Pak, saya mau ngomong apa adanya, jangan pakai marah. Ini saya tahu dari muka-mukanya ada yang lapar ini. Betul apa betul? Begini aja dah biar enak. Itu makanan kotak yang ada di depan, jangan diliatin baik. Saya lebih senang kalau dengerin ceramah sambil makan. Betul apa betul? Kenapa sambil ceramah lalu Bapak sambil makan? Rasanya nikmat hadirin sekalian. Niat orang ceramah sambil makan, yang makan puas, yang ceramah lemas. Ya mudah-mudahan ikhlas. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Yang mulutnya asem juga silakan aja, silakan yang mulutnya asem tuh kan niatin rokok. Ustaz kalau merokok hadirin. Kalau sudah niatnya karena Allah dan kita terus bertasyakur kepada Allah, ridho akan keputusan Allah, ingat hadirin sekalian, rezeki. Yang kedua,
jodoh. Yang ketiga, ajal. Udah ditentuin dari zaman ajali. Betul apa betul? Yang pertama, rezeki. Jangan pada bosan, teruslah kita kejar rezeki Allah. Kalau misal masih di langit, turunin ya Allah. Amin apa Pak? Amin. Kalau itu rezeki masih di bumi, keluarin ya Allah. Wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana qalilan fakassirhu wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau memang rezeki itu jauh, dekatin ya Allah. Tuh, lihat jeruk semakin dekat, hadirin sekalian. Nah, ini namanya rezeki itu kan, makin dekat semangka tuh. Terus Ustadz yang doain, terus semangka makin menjauh dari saya. Betul apa betul Pak? Itu rezeki namanya. Sekecil apapun itu rezeki dan mesti disyukuri Pak. Kabul langsung hadirin. Rezekinya jauh, deketin semangka, keluarin jeruk, keluarin Ustadz, plastikin. Betul apa betul? Itu kan betul. Didukung sama jamaah. Saya bersyukur hadirin. Ketika rezeki Allah masih jauh, bil barokah majelis yang penuh berkah. Mudah-mudahan tuh rezeki makin dekat dan terus bertambah. Amin. Amin. Dan rezeki yang paling indah buat Sohibul Bait hari ini bukan cuma rumah yang cakep, Pak. Pak. Ibu Fitria, bukan cuma rumah yang cakep, tapi rezeki yang paling indah Ananda, Pak. Mau di Hitan, alhamdulillah. Menjalankan syariat yang diajarkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, diteruskan syariat ini kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anak udah mau dihitan Pak, itu kenikmatan. Ngomong-ngomong Bu, Ibu, hitan capek apa kagak Bu? Sakit apa kagak? Kenapa Ibu nggak merasakan sakitnya hitan? Sedangkan laki-laki wajib dihitan. Dan ketika dihitan meneteskan darah sebagai saksi demi sunnah Rasul yang harus ditaati. Betul? Ngomong-ngomong udah pada dihitan semua ini Pak? Pak udah dihitan belum? Ini jangan goron ya, ini pura-pura nih. Saya tuh termasuk orang yang paling girang ketika dihitan Pak. Apa yang membuat saya girang pas dihitan? Ya Allah, yang ngasih duit sampai setas. Cuman sayangnya pas saya bangun tidur tasnya hilang Pak. Saya tanya sama bapak saya, Mbak ini tas kemana? Hilang tong, dibawa tuyul. Sampai sekarang tuyulnya belum ketemu. Wahai Raka, hati-hati, besok banyak tuyul Raka. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, rezeki, insya Allah rezeki terbesar hari ini, iman Islam masih bersemayam dalam diri kita. Bapak zikiran silaturahim, insya Allah nolak balak, nolak musibah. Bersyukur kepada Allah sambil tafakuran, berpikir bagaimana tentang diri kita. Apa yang kita dapat dari acara yang singkat ini? Satu, ya Rabb, Allah kasih kita kesehatan dan keberkahan. Ananda ini hitan mudah-mudahan sehat walafiat. Setelah dihitan Ananda Raka Muhammad Rafa Azka, betul Bu? Muhammad Rafa Azka selesai dihitan mudah-mudahan makin sehat. Sebab yang dikatakan al-khitan bagian daripada al-fitrah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun. Yang dikatakan fitrah itu ada 5. Yang pertama kata Nabi, yakni al-khitan, dihitan. Orang dihitan namanya kagak bener, kata tadi bapak kita yang sambutan. Semakin tumbuh besar, itu kemaluan kalau kagak buru-buru dihitan Pak, mengandung yakni bakteri-bakteri membuat segudang penyakit. Bapak bisa bayangin kalau kemaluan banyak penyakit Pak, kagak kepake tuh burung. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya di Cina, di Jepang Pak, itu sekarang hitan lagi rame di sono, bukan untuk syariat ajaran Islam, tapi mereka dihitan hanya sekedar untuk kesehatan. Yang dihitan namanya kagak, itu lebih sehat yang dihitan. Di Eropa rame, di Amerika rame orang dihitan, tapi bukan untuk syariat ajaran Islam. Mereka orang Eropa, orang Barat, orang Amerika pada hitan karena untuk memuas seksual belaka. Katanya Pak, yang udah dihitan sama yang kagak enakan yang dihitan. Bener nggak Bu? Ya pakai kan udah ngerasain. Artinya hitan itu luar biasa dari segi sosial, alhamdulillah. Dari segi agama, dari segi budaya, dari segi semua-mua, bahkan membentuk kesolehan individual dan membentuk kesolehan sosial. Mudah-mudahan Ananda yang dihitan jadi anak yang soleh. Amin.
Ini terusin nggak Pak? Dah singkat yang kedua yang dikatakan al-fitrah selain al-khitan, yang kedua al-istihdad. Apa itu Pak istihdad? Yakni mencukur bulu di sekitar Wuhan. Paham udah paham ini paham. Nu bocah yang badannya gede siapa sih nu makan meno? Ono yang bocah Pak nu. Wah, halo Bang, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya Allah, saya lihat dia nggak konsen dengerin ceramah Pak. Yang dia konsen adalah semangka dan jeruk. Alhamdulillah. Tapi saya senang lihat badan dia Pak. Mirip kayak artis di Indosiar. Ya mudah-mudahan sehat panjang umur. Ini bapak-bapak Pak ABG Pak. Oh ABG, ini ABG soleh. Amin. Mau ikut ngaji bareng bapak-bapak. Di saat malam Ahad mereka tangkrang tongkrong, tapi di sini anak muda ikut ngaji. Ini ABG soleh. Kadang-kadang Pak anak muda kalau malam Ahad dia keluyuran ke sono kemari. Itu ABG yang kelakuannya kayak abego. Ya mudah-mudahan anak-anak kita pada jadi anak yang soleh. Amin apa Pak? Ya Robbal. Baru kemarin saya terinspirasi Pak. Ini saya dapat pelajaran. Jangan pernah ngeremehin orang Pak. Apa ilmu yang saya dapat? Tukang ngamen. Saya lagi di Wedeng Jahe ceritanya. Kalau Bapak pengen lihat videonya itu ada di TikTok saya, Guru Ang Channel. Kalian promosi. Bapak ngerokok besi sih batuk jadinya nih. Maaf bercanda ya Pak ya. Jadi waktu itu saya lihat lagi makan Wedeng Jahe, itu ada anak Pak, anak lagi ngamen ceritanya. Ada anak muda lagi ngamen. Anak muda lagi ngamen. Pas dia ngamen, saya ajak mampir minum Wedeng Jahe bareng sama saya. Lalu saya ajak makan tuh gorengan apa. Langsung saya suruh bungkusin buatin di rumah. Ternyata dia udah berkeluarga Pak. Udah punya istri. Yang lebih kaget lagi, anaknya udah 2. Yang satu di pesantren lagi ngapal Quran, sudah hafal 12 juz. Yang satu lagi anaknya baru balita, umur 5 tahunan. Bayangin Pak, pengamen punya anak di pesantren udah hafal 12 juz. Dia sambil sedih cerita sama saya. Saya kaget, ya Allah, hati saya juga tumben-tumbenan. Biasanya kalau ada orang ngamen paling kasih selesai. Ini masih suruh mampir, saya ajak ngobrol. Kemarin lagi belum lama anak pang yang tatonya seluruh tubuh, mukanya juga ditatoin. Pas saya tanya, Pak, ini bocah ternyata Masya Allah mantan qori, bisa baca Quran, fasih bacaannya. Saya tanya, lu kenapa jadi PA begini? Apa kata dia? Lingkungan Pak Ustadz. Yang kedua, kurang perhatian orang tua, karena dia anak daripada yang kurang diperhatiin bapak sama emaknya. Diusir ketika dia membuat kesalahan. Harusnya di pelajaran buat kita bapak-bapak, sebandel-bandelnya anak jangan diusir, hadirin sekalian. Betul apa betul? Saya ulangi nih ya, sebandel-bandelnya anak jangan diapain? Dia kan anak kita, anak masing-masing. Betul apa betul? Datang, bisa jadi dia akan membuat kita bangga orang tuanya. Betul apa betul? Karena anak itu 2, ada bisa jadi fitnah, anak juga bisa jadi zinatun, perhiasan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anakmu, hartamu adalah fitnah, cobaan buat kamu, kata Allah. Al-malu wal banun zinatun fil hayati dunia. Harta anak itu perhiasan buat kita, hadirin sekalian. Bagaimana anak biar supaya jadi perhiasan? 1, orang tua jangan bosan didik anak kita dengan apa? Doain dulu, doain. Doain Pak, doain Pak. Pak doain. Doa yang paling mujarab, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Yang kedua, ikhtiarin belajarnya, sekolahnya biar bener Pak. Kalau bisa memasukin pesantren. Kalau emang pengen biar anaknya hebat, azaitun sono. Mau ke azaitun mau? Nah ini karena gara-gara dangkal iman, nafsirin Quran bukan pakai ulumut tafsir, bukan pakai ilmu, nafsirin Quran pakai irodatu itba'in nafs, pakai nafsu. Akhirnya kagak nyambung tuh Panji Gumilang. Betul apa betul? Ngaco Pak nafsirinya. Betul apa betul? Masya Allah, saya nggak perlu bahas Az-Zaitun, singkatnya kasihan santri-santri Az-Zaitun, santrinya tidak bersalah.
Maka ketika ada orang yang sesat buat dirinya, silakan Anda sesat untuk diri Anda sendiri. Tapi kalau sudah dhalun mudil, sesatnya udah bikin orang ngajak sesat lagi, harus disegerakan itu orang, diapain Pak? Kalau dalam hukum Islam di zaman Rasulullah, orang sesat, 1 disuruh taubat, 2 kali suruh taubat, 3 kali suruh taubat. Enggak taubat pertama, 2 enggak taubat, 3 enggak taubat, masih merasa benar, terakhir. Paham udah? Enggak perlu saya bahas di sini Pak, karena ini beliau sedang merekam saya. Takutnya nyampe ke Panji Buwono, Panji Gumilang, akhirnya saya dicari-cari. Bapak nenteng besek, masa saya mampir ke polsek? Betul apa betul hadirin? Jamaah, yang terakhir, anak bisa jadi apa? Selain al-malu wal banun zinatun fil hayati dunia, perhiasan. Siapa mereka anak yang jadi perhiasan? Dialah anak yang 1, soleh pribadinya, rajin ibadahnya, birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya seperti hari ini. Sohibul bait minta doa. Intinya tasyakuran ini beliau minta doa dari kita biar anak yang dihitan tumbuh besar jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan kabul hajat-hajat sohibul bait, sehat walafiat, dan kita yang hadir bertambah iman Islam kita, dan Allah bukakan pintu rahmat dan keberkahan buat kita. Maafin saya banyak hilap salahnya Pak. Di sana udah selesai acaranya, tinggal nungguin saya. Itu marawis sudah ditabuk-tabuk berkali-kali Pak. Jadi saya mau langsung pamit. Maafin Bu Fitria, saya nggak bisa ikut makan di sini bareng-bareng ya. Kalau ada mah diplastikin aja. Enggak. Saya ceramah nggak pernah nyari besek Pak. Yang penting ayam itik dimakan tikus. Ya kalau ada plastik ya dibungkus. Ya Allah, tikusnya lewat di atas genteng. Yang terpulang saya tenteng. Ya, tetap semangat. Jangan lupa terus semangati ibadah. Jangan lupa jaga ukhuwah. Jangan mudah terprovokasi. Tahun politik udah di depan mata. Berbeda tetap saudara. Amin. Dan yang terakhir hadirin, jangan pernah kita 1 lepas diri dari silaturahim. Insya Allah silaturahim beginilah yang membuat hidup kita tambah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Demikianlah tadi